Hi Wisdom Seekers, kembali lagi di Wednesday Bible Wisdom. Wednesday Bible Wisdom kali ini akan membuka sebuah topik baru yang bertemakan Jangan mengasihi dunia, dunia sedang senyap dalam segala keinginannya. Topik ini akan dibahas dalam 5 seri secara berturut-turut ke depannya. Dan sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita persiapkan hati kita dan menyembah Tuhan kita yang dahsyat. So, God bless you church. Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sampai bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Seberapa yang kita mau sama-sama hari ini belajar kebenaran firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Kita percaya bahwa hari ini kita bisa sama-sama diberkati, amin. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dan hidup kita banyak menjadi saksi buat orang lain, haleluya. Mari bersama-sama sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Kami mau bawa setiap ucapan syukur kami di pagi hari ini. Kami mau membawa setiap nyanyian kami, karena Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sebab Engkau penyelamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Dia penghibur dan pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
bersuka karena perbuatan-Mu yang ajaib dan besar. Hiralabarabashekaralabalabo, hiralabarabasherakaralabo, ikaralabarabarabaralabo. Oh, hallelujah, Jesus. Semua akan bertelut mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Mari bersama-sama nyatakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Dan kami bersuka, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari dengan mengangkat kedua tanganmu nyatakan haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Tiada janji yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersuka atas segala perbuatan-Mu yang sungguh heran dan dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami katakan, semua akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Engkau terbesar, Engkau dahsyat, Engkau termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah membawa pujian syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Dan kami sungguh bersuka cita bahwa Engkau Tuhan telah hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya kami siapkan hati kami untuk sama-sama hari ini belajar kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu akan memberikan kemenangan dan hidup kami akan dipulihkan, diubahkan di dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang siap hari ini belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom, gimana kabarnya Wisdomers, Wisdom Seekers? Saya percaya semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Dan biarlah semuanya itu seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Kembali dengan Wednesday Bible Wisdom dengan Pak Bro Aruna. Shalom, Wisdomers, Wisdom Seeker. Shalom, Pak Bro. Shalom Pak Bro. Jadi Pak Bro Aruna, pengucapannya ini karena kita tidak mau terlalu kaku ya Pak Bro ya. Jadi Oke. biar lebih enak ngobrolnya. Kalau Bapak Pendeta, kayaknya ya. udah ada barrier dulu gitu. Fleksibel ya. Iya, kita semua di Wednesday Bible Wisdom itu semuanya family. Kita bisa ngobrol satu dengan yang lainnya, tapi tetap
etika tetap harus dijaga ya Pak Bro ya. Amin. Jadi jangan sampai nanti kita bicara hal yang keluar daripada konteks gitu. Pak Bro, kembali lagi dengan Wednesday Bible Wisdom, seru-seruan lagi. Seru setelah meet and greet kemarin ya. Iya. Panjang banget itu Pak Bro. Iya. Jadi ada 4 episode meet and greet kemarin tayangannya, dan yang nonton juga masih banyak. Artinya banyak hal-hal yang teman-teman juga terus pelajari di sana. Pertanyaan-pertanyaan ya dari Pertanyaan-pertanyaan. teman-teman Dan ya. dari kemarin ada juga pertanyaan yang belum terjawab. Oh, Dan masih Kita terhutang. akan masukkan di sini lagi Pak Bro. Terhutang lagi. Iya, jadi tenang teman-teman. Jadi ada Pak Andri Sinaga, ada Ibu Sita. Pertanyaan akan dibahas di sini nanti, ya. Ini udah Desember nih. Sudah Desember, Pak Bro. Oke. Sudah Jadi Desember. pertanyaannya ngumpul semua ya. Ngumpul semua. Dan yang pasti nanti kita juga bahas yang berkaitan dengan Desember. Oh iya, Pak Bro Desember. tahu dong. Desember apa ya, yang ya. bahas. Karena itu seru lagi. Bukan hadiah ya. Iya. Dan kemarin semua teman-teman pada senang, Pak Bro. Dapat tumbler. Oh, tumbler. Iya. Jadi yang belum masuk di grup Wednesday Bible Wisdom, segera masuk. Kirim komen di dalam YouTube-nya. Nanti admin akan memberikan nomor teleponnya untuk bisa teman-teman masuk dalam grup Wednesday Bible Wisdom. Nah, kemarin kita bikin meet and greet itu hanya khusus untuk Wednesday Bible Wisdom Oke. WA group. Ya. Ada sekitar 150 orang yang bergabung Ya. Pak Bro. Jadi Puji Tuhan. benar-benar GBI Kebon Siri itu memanjakan semua teman-teman family-nya Oh. di Wednesday Bible Wisdom. Begitu luar biasa. Nah, kemarin Pak Bro, di grup itu ngebahas saking serunya sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Sambung saat teduh itu. Kemungkinan itu mereka nggak tidur. Saya sampai bingung, buset. Jadi seru sekali. Dan tahu Pak Bro, apa yang dibahas sama mereka? Apa itu? Vaksin? Bukan. Sudah lewat Pak Bro. Udah lewat ya? Pilpres Amerika Serikat. Wah, kalau pilpres seru ya. Nggak dalam, nggak luar ya. Nggak dalam, nggak luar. Tapi kan kalau muatan Amerika ini efeknya panjang, Pak Bro. Ya, pasti. Luas kemana-mana termasuk dengan Indonesia. Juga berkaitan dengan kekristenan. Yang begitu luar biasa adalah ketika kita ngomong tentang pertarungan si Biden dan Trump. Pak. Wah, Joe Biden sama Trump ya. Iya. Sampai sekarang belum kelar nih. Belum kelar. Ya. Memang secara perhitungan update terakhirnya Biden ada di atas. Ya. Trump ada di bawah. Tapi semua nanti baru Januari, Pak. Januari 21 ya. Keputusannya ya dari Mahkamah Agungnya mereka ya. Betul. Ya, apakah siapa yang menang dan segala macamnya. Dalam tempo itu banyak hal yang bisa terjadi. Ya, kan nunggu Georgia juga belum kelar nih. Iya, dan kita tahu Trump orangnya Ngotot ya. iya. Gitu luar biasa. Pak Bro, boleh sedikit cerita Pak Bro. Ini kan Republik Demokrat. Boleh sedikit cerita sebelumnya itu Pak Bro. Mungkin teman-teman, taunya cuma Joe Biden karena sekarang lagi seru, lalu dengan Trump. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu perseteruan antara dua partai ini Pak Bro. Oke. Buka firman dulu ya. Buka firman dulu, silakan Pak Bro. 2 Timotius 3. Ayo, kita lihat 2 Timotius 3. Ini semua kita hadapin ini kok. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ini bagus banget nih. 2 Timotius 3. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, sekarang ini terakhir nih. Ya. Jadi hari terakhir itu kapan sih? Tuhan Yesus sampai di muka bumi, maksudnya sebagai manusia hadir, akhir zaman sudah mulai itu. Jadi sejak Tuhan Yesus ada di muka bumi manusia sampai hari ini, semua orang yang hidup itu berhak tanda kutip menyatakan bahwa zaman mereka hidup adalah akhir zaman. Kita nggak akan bahas akhir zaman secara detail-detail hari ini, kita bilang fenomenanya saja. Jadi akhir zaman itu sudah ada dari zaman Tuhan Yesus, lahirnya gereja, yaitu adalah pencurahan Roh Kudus Yerusalem, sampai hari ini. Jadi semua yang tinggal di situ berhak mengakui. Nah, artinya ini Di zaman menjawab, dia adalah akhir zaman. ya, ini menjawab orang begini Pak Bro. Dari dulu juga akhir zaman. Kok nggak selesai-selesai? Ya, karena semua orang di tiap generasi, tanda kutip, mereka berhak untuk menyatakan bahwa zaman mereka hidup adalah akhir zaman. Itu juga mungkin merefleksikan semangat mereka bahwa mereka melakukan all out pada zaman itu. Ya. Karena ini akhir zamanku. Jadi akhir zaman itu benar tadi, akhir zamanku. Ya. Setiap orang punya masa yang merupakan akhir zamannya masing-masing. Ya. Nah, apa sih cerita akhir zaman? Yuk kita lihat yuk. Kita berkata, akan datang masa
yang sukar, Iya, masa yang berbahaya, bahasa aslinya berbahaya. berbahaya. Berbahaya, sukar. Manusia mencintai dirinya sendiri dan jadi hamba uang, nomor 1 itu. Makin kesini ya makin jadi. Hmm. Mencintai diri sendiri jadi hamba uang, egoisnya naik, Yeah. hamba uang. Yeah. Jadi semuanya based on money. Yeah. Jadi kalau orang tanya ini apa Pak? Dasarnya duit gitu ya. Membual. Berarti ada banyak dan menyombongkan diri, ada banyak kebohongan dibuat. Hmm. Banyak orang sering bilang yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Iya. Jadi konspirasi gimana? Ada teorinya, ada faktanya, bahkan orang sudah agak sulit sekarang membedakannya. Makanya Kalau kita menentang kita dibilang Ya. aneh. Jadi informasi kita buka saja di WBW kan, buka saja Iya, semuanya. Iya. Menjadi pemfitnah. Mm-mm. Nah, apa arti pemfitnah? Menyatakan sesuatu hal untuk hal yang tidak jelas. Hmm. Berontak terhadap orang tua berarti memang tidak mengerti sebuah etika. Nggak tahu berterima kasih, nggak peduli agama, berarti agama ada loh di situ. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, banyak nih ya sekarang ya. Mm-mm. Tidak dapat mengekang diri, Mm-mm. garang, pukul dulu urusan belakangan, nggak suka yang baik, Iya, suka iya. mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, berarti menjalankan loh itu dikatakan. Hmm. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Ini perintah Tuhan kepada Paulus kepada Timotius, dan ingat Timotius kan adalah seorang gembala muda. Hmm. Perintah kepada Timotius adalah jauhi mereka itu. Waspadai mereka itu. Nah, yuk kita kembali ke cerita tadi. Apa Demokrat sama? Demokrat dengan Jadi ini kan dua partai, satu warna biru sama warna merah. Iya, Ya, itu Trump itu merah. Iya. Itu Republikan. Iya. Yang sini Demokrat. Lambangnya keledai sama gajah. Cuma dua partai ini kalau di Amerika, makanya cenderung lebih simpel Hmm. ketimbang partainya banyak. Iya. Pada zaman dulu setelah rejim Orde Baru kan banyak partai itu. Waduh pusing. Mau nyoblos juga lama sekali kan. Kalau cuma dua kan gampang. Ini adalah mantan wakil presidennya Obama, Betul. Joe Biden. Iya. Kristen Pak, Kristen semua. Kristen semua. Jadi kalau anak Tuhan semua mau gimana? Kita tahu Amerika itu kan dengan dua ini punya pola pikir yang berbeda. Jadi pola pikirnya berbeda. Satu, Republikan itu biasanya itu adalah mantan perang, veteran perang. Hmm. Jadi pahlawan-pahlawan biasanya. Kalau Demokrat bukan. Gitu. Republikan itu biasanya konservatif. Konservatif itu artinya lebih old school, jadi sama agama lebih dekat. Ya. Bukan berarti saya bilang bahwa mereka hidupnya sama agama Iya. lurus-lurus ya, enggak ya. Jadi lebih pro kepada nilai-nilai kekristenan. Mereka juga cenderung, ini kan kalau di Republik, itu karena mereka biasanya adalah orang-orang yang pernah perang. Cenderung kalau mereka memimpin, itu nggak akan mengobarkan perang. Tidak mengobarkan perang. Dan mereka cenderung lebih suka cara-cara lain. Tapi mereka ini polisi dunia loh. Iya. Kalau Republikan polisi dunia, merasa bahwa superpower, karena dia kan perang gitu. Iya. Cuma memang pendekatan perang adalah pilihan yang sudah matang dipertimbangkan. Gitu. Nah, kalau kita lihat zaman Trump, sebetulnya orang Amerika pada awalnya itu jauh lebih sreg. Kenapa? Ingat, Eropa itu kan kedatangan pengungsi. Iya. Imigran kan. Iya. Akibatnya kondisi Eropa wajahnya mulai berbeda. Betul. Nah, Amerika tidak mau seperti itu. Makanya orang-orang yang tanda kutip non-Amerika dari Hispanik itu adalah negara Amerika Latin, itu dianggap tanda kutip dibatasi. Bahkan yang keluar waktu mau masuk, waktu zaman Trump pertama kali memerintah, di dalam itu punya rumah di sini sudah nggak bisa masuk itu, ditahan. Nah, Trump walaupun dalam kondisi kita tahu lah gaya bicara belak-belakan segala macam, ngomongnya juga kalau dia nuding-nuding wartawan ya. Tapi cenderung dalam pendekatan kepada China itu lebih pendekatan ekonomi. Perangnya perang ekonomi, tidak perang senjata. Dan apa sih yang menjadi tanda kutip ketertarikan banyak hamba Tuhan Kristen untuk pro sama Trump? Itu pertama adalah karena dia membawa misi nomor 1, one state solution kepada Israel.
Jadi Israel itu nggak boleh dibagi, Yerusalem nggak boleh dibagi. Satu. Iya. Walaupun Trump juga diplomasi pernah bilang juga, tapi yang mau di two state solution, solusi dua negara, itu bisa dipertimbangkan dia ngomong. Tapi walaupun dia mengatakan bahwa dia setuju. Makanya dia memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Iya. Itu artinya kalau pindah ke Yerusalem, berarti dia mengakui ibu kota dari Israel itu dari Yerusalem. Iya. Dunia mengatakan ibu kotanya Tel Aviv. Orang Israel mengatakan tidak, Yerusalem. Tapi dunia bilang Tel Aviv. Nah, kan aneh ya. Nanya ibu kotanya sama orang penduduk setempat tuh ya, harusnya. Karena ini hubungannya sama Palestina, Pak. Palestina. Nah, Trump itu satu, memindahkan. Dan itu mendapat tanda kutip dukungan besar. Orang Israel senang banget sama Trump. Sangat. Setelah dia masa Obama, ingat. Obama itu presiden paling dicintai oleh rakyat. Unik tuh. Nah, Obama itu presiden yang selama pemerintahan Amerika kan basicnya sebetulnya adalah lebih pro pada Israel dari dulu. Ya. Ingat cerita WW zaman dulu pembentukan Amerika. Ya. Nah, yang namanya Israel itu selalu kepentingannya ditutupi, didukung oleh Amerika. Ya. Sampai zaman Obama, waduh, Israel itu nggak dapat dukungan penuh lagi loh. Ngomongnya dukung, pagarnya diambil. Itu Obama. Timur Tengah zaman Obama, waduh, acak-acakan itu. Karena orang bilang, ya karena Demokrat. Ingat, Demokrat itu ekonomi dalam internal lebih diperhatikan. Gitu. Kalau yang Republikan ngurusin urusan orang lain. Gitu. Kedua, yang terkenal banget adalah mantunya, Jared Kushner. Iya. Orang Yahudi itu. Iya. Dan itu berdasarkan cerita yang Anda sudah lihat juga, sampai hari ini sudah 4 tuh. Ini kan yang 2 memang zaman sebelum Trump. Tapi zaman Trump langsung 2 loh. Di sini ada Jimmy Carter waktu itu, yang Mesir kan. Dan itu sudah ada lagi sambungannya Sudan. Ini kan UAE, Bahrain, ada Sudan di sini. Yang sudah ada Qatar, Oman di sini sudah nyambung itu. Libanon sudah ngantri. Nah, itu dipikirkan sebagai sebuah perjanjian penting. Orang-orang Kristen udah pasti tanda kutip berapa hamba Tuhan juga pro-nya Trump. Walaupun tidak ngomong nama Trump keren soalnya. Trump, trompet. Gitu. Dan ingat, Donald itu artinya adalah penguasa dunia loh. Donald. Gitu ya. Kita taunya Donald itu bebek kan gitu ya. Enggak, Donald is penguasa dunia, artinya world ruler artinya. Dan orang lebih pro ke sana. Beda sama Biden. Ini kalau Anda lihat, saya itu dilihat berapa foto Biden dari zaman Obama sampai sekarang ya, lebih muda sekarang loh mukanya. Katanya facelift ya. Wah, tarik sana tarik sini. Iya, memang lebih kenceng. Karena untuk masuk sebagai presidential election tuh harus look-nya lebih mantep gitu loh. Kalau kita di talk show nggak perlu ya. Nah, Demokrat itu lebih pro kepada persamaan hak. Nah, ini loh garis bawah ini. Yang penting ini. Perbedaan utamanya adalah Demokrat itu lebih persamaan hak asasi manusia. Memandang bahwa manusia itu setara dan sederajat. Makanya kalau kita lihat, Biden sudah mengatakan bahwa kepemilikan senjata itu akan dibatasi. Gitu. Ingat, veteran perang itu pegang senjata loh. Oh iya. Jadi kalau nggak pegang senjata nggak enak itu. Jadi buat mereka senjata longgar-longgar aja gitu ya. Kalau yang Demokrat tidak, untuk keamanan kasihnya kepada institusi kepolisian, aparat. Nah, yang menjadi kenapa sih tanda kutip kurang pro? Obama kurang pro ke sana. Jawabannya satu. Kesetaraan hak itu yang tanda kutip kebablasan. Contoh, aborsi. Oh, boleh. LGBT, boleh. Kenapa? Selama tidak saling ganggu orang lain mah silakan saja. Nah, nilai-nilai yang ditabrak dalam yang namanya humanisme ini itu yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan, puritan, tradisional. Jadi bisa dibilang ini antara Kristen dan dunia, Pak, versusnya. Dua-duanya sih dunia sebetulnya ya. Kita nggak bilang bahwa ini cuma gini. Gereja sebagai institusi mewakili institusi apa di muka bumi yang paling bisa menggambarkan kerajaan sorga? Jawabannya institusi apa? Jadi harus fakta ada. Ya gereja harusnya.
Gereja itu adalah mempelai Kristus, tentara Kristus, bait Tuhan. Ya. Jadi itu adalah tempat yang paling bisa untuk merepresentasikan kerajaan sorga di muka bumi. Nah, kegerakan itu akan ditertahan kalau pola pikirnya itu adalah pola pikir yang dianut tanda kutip oleh Demokrat, partainya Biden. Jadi nggak sejalan dengan Iya. apa yang gereja Iya. harus lakukan. Karena kalau Demokrat memimpin, ya kesetaraan hak semuanya. Iya. Dan ingat, masih ada Obamacare di sana. Iya. Ingat, yang cerita lama tuh Obamacare terkait dengan semua orang akan diberikan kesehatan free. Tapi pengendalian, Hmm. monitoring, Hmm. control, Hmm. itu harus dipegang oleh partai. Walaupun sebetulnya dari siapapun dari mereka yang memimpin, agenda itu jalan terus. Gitu. Nah, di balik ini semua, kita lihat kan biasanya dalam sebuah pemilu, Pak Bro, ada yang support di belakang. Ya. Kalau dari sisi itu, Pak Bro, mana yang lebih banyak? Biden. Biden Biden lebih itu 13,5 juta US dollar kalau nggak salah. banyak. Saya lupa miliar, nggak miliar ya, juta US dollar. Walaupun sebenarnya kalau pebisnis dia mendukung sana, mendukung sini gitu, iya. Pak Bro. Kita Cuma kalau ngelihat persentasenya kalau aja melihat ya. pebisnis yang mendukung sama namanya kok. Jadi Cuman jangan besarannya iya, aja. besarannya besaran yang di sana 8,7, ini 13,5. Jauh. Jauh gitu. Jadi Jauh. pro-nya orangnya kalau kita lihat konglomerat Amerika, raja kayanya sama, namanya ada kalau nggak suaminya istrinya di situ gitu. Bukannya Trump itu kan dari pebisnis, Pak Bro. Dulu kan kita nonton Apprentice Apprentice ya, segala you are macam fired ya. Google Fired. Terus apa namanya? Bukunya apa, Bro? Economic Hitman. Oh ya, Yang dipegang-pegang. itu yang Indonesia, Sorry. Indonesia. Nah, artinya kalau melihat seperti itu, Trump yang begitu menguasai Bisnis ya? perbisnisan, apalagi Kenapa tadi- nggak didukung gitu ya? Iya. Kenapa ya, Pak Bro ya? Pertama karena ini nih ada satu hal yang menarik, cerita ini. Nggak beredar loh videonya. Dicari pun mungkin susah. Tapi saya dapet tuh. Tapi karena itu mungkin ya teman-teman nyari lah kalau bisa ya. Trump itu di dalam, ini orang kan kalau ngomong udah tanda kutip nggak ada kerannya. Iya. Apa aja ngomong gitu ya. Dan terakhir yang terlanjur ngomel juga waktu debat presiden kan, Biden mengatakan itu. Kita ini bukan pengamat politik tuh ya. Bukan. Tetap BBW ya hari ini. Bukan. Betul. Apa sih yang mau disampaikan sebetulnya intinya begini loh. Trump itu satu hari dia berpidato, ngomong begini kira-kira. Saya di masa lalu sudah melakukan banyak hal. Iya. Dan bukan berarti saya ini bagus, bukan berarti saya jelek. Tapi saya adalah bagian dari mereka. Oke. Saya pernah jadi bagian dari mereka. Iya. Ini apa nih? Nah ini nih. Nah ini nanti, Itu dari PBS News Hour, Pak Bro. oh oke. Tapi video ini sudah tidak ada ditemukan di mana-mana. Ini kok bisa dapat gambarnya hebat banget ya Pak Bro. Ya, ada source yang mendukung. Di PBS sendiri sudah tidak ada. Jadi yang waktu itu ngomong Special Club kan, Pak Bro? Saya dulu kalau seminar suka bawa laptop. Ah, Dan di laptop saya tuh lengkap. Jadi orang mau tanya apa saja, saya bisa Ada di keluarin. situ ya? Iya. Iya. Katanya abis ini saya mau pinjam laptopnya Pak Bro. Ini kita baru ngomong gini udah keluar nih. Lebih lengkap kelihatannya. Nanti saya pinjam, saya copy nih. Tenang, Pak Bro. Ini disiapin sampai jam 3:30 pagi tadi, Pak Bro. Wah hebat. Jadi semua bahan ya. Saya lari kemana dikejar situ Iya, ya. dikejar, Pak Bro. Rese Tuhan hebat tuh ya. Pak Bro satu ini. Oke. Pak Bro, sekali Terusin kembali lagi ke Special Club ini. Jadi dia mengatakan bahwa saya itu bagian dari mereka. Ya. Saya pernah jadi bagian dari mereka. Dan ya mau dibilang bagus nggak bagus, saya nikmati sih waktu itu, dia bilang. Sekarang saya sudah keluar dari mereka itu. Dan karena saya keluar dari mereka, Anda lihat apa yang mereka buat dalam hidup saya. Mereka tekan saya, mereka fitnah saya, segala macam jelek-jelek lah. Tetapi, Anda harus ingat, saya pernah jadi bagian dari mereka. Dia ulang 3-4 kali loh. Karena saya pernah jadi bagian dari mereka, saya tahu bagaimana cara menghadang mereka. Bagaimana cara menangani mereka. Oke. Dan membuat Amerika great again. Yang ngomong dia. Orang rame. Bagian dari mereka. Mereka siapa? Dia nggak pernah jadi bagian dari klubnya Demokrat Joe Biden kok. Iya. Mereka siapa? Dari situlah kita tahu bahwa ternyata ada orang yang memang kelompok orang yang mengatur segala hal. Baik siapapun presidennya. Dan dia sudah tahu ceritanya. Ini kan sebetulnya kalau kita melihat cerita-cerita yang ada di lapangan, Anda sudah bisa ngerti lah sekarang. Iya.
2030 harusnya kan anaknya beliau yang akan dijagokan Iya. naik. Atau ini dia mau ngalah dulu, Iya. Joe Biden naik dulu. Setelah itu nanti Disusul. 29-30 Ivanka naik. Karena ada Jared Kushner-nya sekarang. Karena kan udah ada suaminya Jared Kushner. Kita belum tahu ceritanya bagaimana. Dan kalau kelihatannya kalau itu dukungan Yahudi boleh itu. Iya. Karena pembuktian Karena ada darahnya. darah. Jadi cerita ini Special Club nih apa nih? Dia membuka, cuma ngomongnya nggak pernah jelas. Ya. Selalu ada, tapi nggak pernah terjelas dan tersembunyi. Itu konsep yang selalu ada. Dan saya kaget sekali waktu mendengar pidato ini. Nah, biasanya memang yang saya tahu, Pak Bro, kalau orang udah ikut satu organisasi atau quote unquote club gitu, yang begitu militan, dia nggak boleh keluar dari klub. Kalau keluar mati. Betul. Dan usianya klub 27. Iya. Klub 27 adalah kalau macam-macam cukup sampai umur 27. Iya. Dan itu bukan hanya dia, satu generasi gitu selesai tuh, Pak Bro. Selesai, iya. Jadi sampai nggak, itu benar-benar begitu luar biasanya si klub itu. Nah, tapi si Donald Trump bisa keluar. Nah, ini yang mungkin ada deal-deal ya. Ada deal-deal. Tentu saja ada deal iya. di antara mereka. Ingat, all about money. Semua soal uang. Nah, Ya. Pak Bro, kita harus kembali lagi konsepnya, cerita soal Trump. Ya. Nah, Joe Biden sendiri itu sebetulnya punya agenda-agenda yang kalau kita baca, saya begitu dia terpilih kan itu, sampai hari ini Putin belum kasih selamat loh. Kepala negara termasuk yang kita sudah kasih selamat ya. Iya. Putin belum kasih selamat. Jadi saya tunggunya cuma 2 sebetulnya. Putin sama Xi Jinping. Oh iya. Kalau sudah kasih selamat, udah sah itu. Udah sah. Sudah sah. Sama kalau saya ditanya, kapan COVID dianggap selesai? Jawabannya gampang. Tunggu kapan film James Bond keluar. Dia udah tahu ya. Jadi gini, Karena marketnya udah. itu film cuma 2. Iya. Kalau dia keluar, berarti lockdown dunia selesai, Iya. kondisi sudah aman, Orang boleh nonton. nonton, Heeh. karena dia butuh pasar yang besar. Iya. Kedua, sangat desperate, nggak bakal kelar lagi. Jadi tunggu aja, orang bilang, saya bilang apa? Iya ya, tapi itu seru tuh, cerita itu. Nah, Pak Bro, kembali ke Special Club. Hmm. Kalau orang biasanya udah keluar dan segala macam, seperti kasus korupsi di Indonesia. Ya. Apakah mungkin terjadi seperti ini, Pak Bro? Bisa, Dia Pak. akan cerita segala macam. Tapi sekarang itu kan begini. Kalau dulu ada orang cerita, orang bisa, iya itu dia salah, itu salah. Sekarang kan tidak. Ini media yang main. Jadi orang mau whistleblower. Asal ada media yang bisa meng-counter, tutup lagi. Oh enggak, itu cuma dia aja buka cerita, ngarang cerita. Dan ingat, apa yang banyak muncul bisa diyakini sebagai sebuah kebenaran loh kalau dalam medsos itu. Iya. Makanya, ini saya harus kembali ke garis kita lagi nih, WBW. Iya. Teman-teman juga harus tahu bahwa kita ini kan membahas soal gerakan kekristenan. Iya. Kok bahasnya akhir zamannya terkait Special Club terus sih? Gitu kan, apa ya? Kita tidak boleh abai terhadap informasi. Kita tidak boleh abai terhadap situasi yang ada. Iya. Khawatir saya adalah kalau kita abai informasi, kita menjadi tidak nyambung waktu berbicara pada khalayak. Ya, ada yang bilang gini, tapi kan Tuhan yang bicara sama saya supaya lebih nyambung. Ya kalau saya bilang, oke lah, puji nama Tuhan. Kalau bisa begitu. Nah, tapi ingat, kita ini sampai di mana kegerakan kita, sampai di mana dunia sedang bergerak hari ini. Ya. Jadi intinya bukan kegerakan ini. Kalau kita sudah melihat dunia bergeraknya sudah di level 8, salah satu adalah pertanyaannya, sudahkah kita siap di level 9? Jadi ini sebagai patokan kita untuk terus berjaga-jaga ya, Pak Bro ya. Bukan salah satu patokan. Iya. Jadi begini, Pak Bro jalan ke Bandung. Iya. Itu kan nyetir, mau ke pesta ini, atau naik pesawat. Kalau kita sudah dikasih tahu sama pramugari mengatakan bahwa dalam waktu setengah jam lagi kita akan mendarat di Jakarta, International Airport. Pertanyaannya ada Cengkareng International Airport. Pertanyaannya adalah biasa mulai make up tuh ibu-ibu. Kapan sih mulai make up? Pada saat tegakkan kursi, buka kaca di samping Anda, meja dilipat. Itu peringatan Anda harus siap-siap. Jadi selama nggak ada itu,
ya cuma dua kemungkinannya. Ada apa Mayday atau yang sama katanya naik mobil. Kalau sudah ngelihat ini sudah sampai di kilometer berapa, kita bisa mengerti. Jadi tanda-tanda yang muncul itu belum akhir, tapi menuju kepada akhir. Jadi hati-hati. Sebenarnya, kayak tadi Pak Bro ngomong 2 Timotius 3. Artinya begini, kondisi ini memang harus terjadi sesuai dengan pengenapan firman Tuhan. Tetapi teken yang diambil di sini adalah kita juga harus bersiap lebih lagi dari itu. Iya. Jangan hanya terus kita ngelihat aja asik di dalam lingkaran itu, tapi kita sendiri tidak memperbaiki diri atau mengupgrade diri. Tujuan akhirnya adalah dengan mendengar kisah-kisah informasi ini, kita bisa tanda kutip memompa kecepatan kita. Jadi kita ngerti dunia sudah sampai di sini loh. Iya. Bukan berarti dunia jadi patokan ya, bukan. Iya. Salah satu kan tanda tuh di langit dan di bumi. Iya. Nah, salah satunya adalah peristiwa ini. Berikan perhatian pada peristiwa-peristiwa seperti ini. Kenapa? Ingat, ini di belakangnya ada perjanjian damai. Yang menarik adalah begitu Biden menang, belum sampai 1 bulan, Palestina sudah minta perjanjian kesepakatan diulang. Duduk bersama. Ini kan jadi menarik. Iya Pak Bro. Nah, sebelum itu Pak Bro, tadi Pak Bro udah sedikit membahas tentang kebijakan-kebijakannya Biden. Nah ini Pak Bro. Hari ini tepat nih, pada saat syuting ini, di Amerika Biden sedang akan mengumumkan kabinet-kabinetnya. Asik. Ini baru akan diumumkan. Kalau soal kabinet, cuma lihat 2 saja. Wakil presiden nggak terlalu penting lah. 1, Menteri Pertahanan. 2, Menteri Luar Negeri. Kalau untuk Amerika ya. Iya. Begitu ini kan sebenarnya sudah ada di dia punya data. Iya. Jadi begitu saya dapat data waktu dia masih kampanye, saya buka nomor 1 adalah kebijakan luar negeri terkait dengan Israel. 2, keuangan. 3, kesehatan. Iya. Nah, yang lain mah terserah dia. Gitu. Yang pertama adalah pasti aborsi legal. Udah. Kalau yang namanya Biden naik, aborsi legal. 2, LGBT sah. Kemudian ingat, Amerika internal, ekonomi diperbaiki. Yeah. Jadi rakyat Amerika, vaksin, kesehatan, itu semuanya adalah oke. Kalau kebijakan ini kan sama nih. Yeah. Gitu. Jadi intinya kesejahteraan rakyat itu tanda kutip lebih diperhatikan. Nah, yang penting adalah 1, nilai-nilai dari janji ini Anda bisa buka nanti di Google ya. Yeah. Nilai-nilai itu beberapa bertabrakan dengan nilai kekristenan. Nah, kalau sudah bertabrakan, artinya orang Kristen dengan mudah, pemerintah boleh kok, gitu loh. Kan kita harus tunduk sama pemerintah, mulai silat katanya keluar tuh. Bahaya. Nah, endingnya adalah nanti kita mulai melepas sendi-sendi utama dari kekristenan. Sekrup lepas satu, lama-lama goyang semua. Nah, kalau udah goyang gini, sebuah goncangan datang, sulit untuk bisa ngalami sebuah keberhasilan. Iya, mereka melakukan manipulasi demi manipulasi, manipulasi. Dan pelan-pelan. Kalau sekaligus berbahaya, pelan-pelan. Akhirnya kita nggak sadar tuh Pak. Ya. Saya masih ingat kapan saya khotbah waktu itu ya. Ada sebuah pernyataan dari grup Secret Society. Ya. Per 2005 akan menyebar paham LGBT. Waktu zaman itu saya dengar, wah mustahil lah. Iya. Nggak mungkin, itu ngelawan yang namanya dunia loh. Yang namanya gereja Vatikan itu sekeras apa menolak. Iya. 2005 disampaikan, nyebar tuh. Saya bilang nyebar sih nyebar, tapi kan cuma sekelompok segelintir orang. Iya. 2015, negara-negara akan mulai mengadopsi undang-undang tersebut. Saya bilang mana mungkin lah. 2015 Amerika pertama, MA 9 orang, ambil suara 5-4, setuju pernikahan sejenis dilakukan di institusi rohani. Saya bilang nih yang ngomong kok kayaknya bisa ngatur-ngatur dunia ya. Yang terakhir adalah 2025, tidak satupun negara akan menolak undang-undang tersebut. Jadi ini udah tinggal berapa tahun lagi nih, saya bilang mustahil ya. Joe Biden mengatakan 2025 dunia akan mengalami persamaan hak. Bisa sama loh.
Itu nanti saya ada slide khusus buat itu, Pak Bro. Oke. Iya. Bisa Jangan baca digas dulu, jangan bisa digas dulu. baca pikiran saya lama-lama ya. Oke. Ini saya melihat menarik ada poin 2 dan poin 3, Pak Bro. Poin kedua dua. adalah jaminan kesehatan yang terjangkau. Ya. Saya ingat ini Obamacare. BPJS itu modelnya ya. Ya, ini dulu kan dia wakilnya tuh, Pak Bro. Ya, ini wakilnya. Ya. Meneruskan kan? Ya. Lalu yang ketiga aborsi. Ya. Ini juga di zamannya Obama. juga. Obama, iya. Jadi artinya kalau kita ngomong Biden is the next Obama, Pak Bro. Oh iya. Justru kalau dibilang kenapa kemenangan itu terjadi? Karena mereka ingat zaman Obama itu everything fine. Enak semua. Cuma yang stres kan Israel. Dirempuk sama negara Arab. Iya. Gak ditolong loh itu. Didiamkan loh. Ingat bahwa Netanyahu pernah hampir 2 kali mencet tombol nuklir untuk menghajar rudal ke Iran loh. Ditahan sama Obama. Jadi betul, kemenangan satu adalah karena orang mengatakan kalau pilih Biden akan mengalami zaman Obama lagi. Ingat saya tadi bilang bahwa Obama adalah presiden yang dicintai oleh rakyat. Lagi bikin buku nih terakhir. Yang gambar tadi seru tuh. Yang mana, Pak Bro? Yang ada Biden sama Obama tadi. Iya. Ini di luar topik ya. Ya, Pak Bro. Kita ngebahas ini, Pak Bro. Oh, iPad God 2 lagi. Kemarin kan sempat udah dibahas, Pak Bro, cerita di LGF dan udah nyebar kemana-mana. Tapi kayaknya mungkin kali ini membahasnya lebih detail. Karena Oke. waktu itu cuma 8 menit kalau Pak Bro. Kita play, nanti kita ulangin pelan-pelan gitu, Pak Bro ya. Sebentar, Pak Bro. Nonton dulu tuh, jelaskan langsung ya. Seru ini. Mau kita ini ya? Oke, cut ini dulu ya. Heeh. Ini iPad Good. Ini topik ini menarik, Pak Bro. Jadi kambing nih. Kita tahu ada domba, ada kambing. Ya. Jadi kalau saya ngomong kambing, teman-teman kan sudah ngerti ya mau kemana ya. Ya. Ini kalau ngelihat kondisinya ini malam hari terkunci kambing. Oke, teruskan sebentar, pelan-pelan. Ini dia sedang ini menggembalakan nih. Ya. iPad Good. Ini orang bawa tali. Ini Ini kayak tulisan kapur ya, Pak Bro ya. Ya. Oke. Lihat ini kambingnya ada Barcode. barcode-nya. Oke. Ada numeriknya sudah dicap semuanya. Oke. Oke. Jalan terus. Putar itu nggak ada artinya, Pak Bro. Nggak ada. Ini jalan terusnya putar. Oh, ini judul. Nah, ini judulnya. iPad Good 2. Siaran ya, Pak Bro ya. Ya. Lihat bagaimana tangan jalan dulu saja. Tangan iblis ya toh, mengatur semuanya. Ini cuma puppet semua, boneka semua. Lihat wajahnya, ini mirip sekali dengan Presiden Amerika sebelum Obama. Di kelas dia duduk. Dia mulai mengajar. Oke, pelan. Cut dulu. Di kelas ini ada kisah nyatanya nih, Pak Bro. Jadi beliau itu masuk kelas. Coba jalan pelan-pelan. Jalan pelan-pelan. Oke, lihat di sini gambar-gambarannya. Shark. Wah, ini pengambil alihan bisnis kalau pakai apa gaya shark itu artinya take over-nya keras. Iya. Caplok bisnis. Kita lihat burung hantu. Lambang Lilith. Dewa yang disembah. Lilith diyakini sebagai tadi Adam tadi. Istrinya Adam sebelum ketemu Hawa itu Lilith. Adamnya dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam taman di Eden. Dari Adam keluar Hawa, menikahlah mereka. Nah, istri yang ditinggal ini kesel sama Hawa. Itu adalah namanya Lilith. Lilith ini lambangnya adalah owl, burung hantu. Dan ini lambang muncul di uang Amerika $1. Muncul. Di mana letaknya? $1 Amerika kan ada dapatnya gambar apa Washington ya.
Ya, ya. Betul ya? Washington. Oh, Franklin. Benjamin Franklin atau Washington? Oh, sorry. Washington, benar, Washington. Itu kalau yang ada gambar Washington ya, tolong dibalik. Anda lihat gambarnya semua itu. Nah, kalau Anda lihat gambar itu, di bagian kanan atas ada yang bentuknya seperti perisai. Jadi di gambar itu Anda lihat yang bentuknya seperti perisai, di kanan atas, sudut kanan atas ada bentuk seperti perisai. Di perisai itu dilekukannya ada bentuk ini. Oh. Seru ya. Nah, lihat gambaran-gambarannya atas, seronok semua itu. Iya. Nggak seronok semua. Ini bicara mengenai yang kita pernah bahas soal adrenochrome, pizza party. Ini kehidupan mereka seperti ini semua. Saya nggak tunjuk orang nih ya. Ini mirip-mirip gambar aja nih. Oke, teruskan. Jalan Itu dulu. peta sebelah kiri, Pak Bro? Peta Amerika. Biasa. Oh, itu bukan ada hubungannya dengan pemilihan presiden apa segala macam? Oh, enggak. Suka diwarna-warnain tuh. Kalau warna tuh merah dan biru, ini sudah macam-macam ini. Ini bicara mengenai, ini berarti kelas di Amerika. Ini kelas ini. Kelas ya. Oke. Lihat. Saya play aja, Pak Bro. Oke, play. Shame on you. Oke, cut dulu. Mundur sebentar. Mundur sedikit. Oke. Naga. Oke. Jantung. Oke. Ini kan evolution sebenarnya. Betul. Peralihan perubahan orang. Jadi masalahnya adalah ini kelas beneran. Nonton sebentar ya, saya kasih cerita nanti kelasnya ya. Ini ada kejadian aslinya. Ini kan kalau nggak salah yang kejadian waktu itu 9/11, Pak Bro. Betul. Jadi Presiden Amerika masuk ke sebuah kelas. Dia seperti mengajar, ada guru di sana duduk, dia mengajar kepada anak-anak murid-murid ini. Ya, biasa kunjungan kepada sekolah-sekolah biasa. Lagi dia mengajar, tiba-tiba pas pampresnya datang, membisikkan suatu bahwa Amerika under attack. Itu tuh kata-kata itu kata-kata bahwa Amerika diserang secara kekuatan senjata, itu bahasanya itu. Jadi selama mendengar itu, mukanya itu diem, dia jaim, jaga, tapi nerawang tuh mukanya. Iya. Nah, dia pegang sebuah buku. Buku itu adalah My Pet God. Nah, jadi lihat lantainya. Pada aslinya lantai nggak ketahuan, lantainya biasa. Iya. Tapi di film ini dibikin lantainya lantai hitam putih sepan catur, miring-miring. Ini adalah warna dan pola kesukaan dari Freemason. Iya. Secret Society. Iya. Ya, jalan terus ya. Iya. Oke. Ini kejadiannya 2012 dibuat film ini. Ini sudah kejadian. Iya. Oke. Lihat tangannya tadi. Kembali, mundur sebentar. Mundur sebentar, tangannya. Mundur lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Oke, lihat tangannya. Ini gambar lambang-lambang untuk anggota-anggota Illuminati. Iya. Ini kan lambang dari Baphomet. Iya. Jadi kambing, sesembahan. Lambangnya begitu tangannya. Oke. Brotherhood ya, Pak Bro. Brotherhood, termasuk ini lihat nih, kenapa dia harus pakai topi yang segitiga begini? Ya, ini adalah Ku Klux Klan itu, Pak Bro. Ku Klux Klan nggak begini. Ini cuma melambangkan segitiga saja. Oke. Oke. Saya play ya, Pak Bro. Ya, oke. Terus. Ini mau silat. Lihat wajah, berubah wajah sebentar lagi berubah wajah. Terus saja. Lihat berubah. Berkulit hitam sekarang. Jadi the next tiba-tiba berubah. Oke, teruskan. Ini kan jadi waktu dia menjabat pertama kali itu kan 2008 ya. Obama 2008, 2 kali menjabat ya. 2008. Oke. Jadi sudah ganti nih. Ya. Masih sama mukanya mirip pelan-pelan. Lihat topi sudah berubah, scholar. Dia orang pendidikan, dia S3. Dan orang pinter ini. Pak Bro pernah ngasih lihat waktu di meet and greet, dia waktu di situ, terus waktu di graduation. Di graduation, ya dia pelantikan ada gambar itu. Freemason sekaligus. Iya. Waktu dia graduation, dia pelantikan sekaligus. Iya. Teruskan. Ya. Oke. Ini ada 12 ini. Bonekanya. Arti lambangnya kita nggak terlalu paham. Tapi ini ada seorang anak perempuan pure memegang
apel. Ya. Apel selalu lambang adalah taman di Eden. Buah pengetahuan baik dan jahat. Oke, teruskan. Lihat, ini adalah lantai hitam, putih, tetap sama. Dikelilingi, taman, keluar dari taman. Ya. Keluar dari taman. Iya, lihat bentuk segitiganya. Sepatu. Ada orang di sana sebetulnya. Iya. Makan buah, lihat hasilnya. Sepertinya indah. Musim dingin. Oke, cut sebentar. Iya. Psalm. Mazmur kan ya? Ini kalau didekatin lagi, ini Donald ini. Oh iya? Iya. Donald. Jadi ini, Anda tutup begini. Ditutup sedikit. Sebentar, Pak Bro. Saya screenshot dulu. Oke, Pak Bro ya. Sebentar, Pak Bro. Biar makin seru. Jadi ini dibuat gambarnya memang unik. Harus diulang-ulang untuk melihat pesan-pesan di bawah alam sadar yang muncul. Iya. Tapi kebetulan karena film ini dibuatnya 2012, berarti sudah melewati beberapa kejadian sebelumnya. Iya. Tadi berarti keluarlah apelnya, kemudian dari taman, kemudian berkembang, terbelah dua, dan mulai muncul bunga. Sepertinya indah. Kalau di gimana tadi ini saya gedein Pak Bro, terus di Iya. Jadi yang tadi gambar Psalm tadi, kita lihat tadi yang gambar yang berkulit hitam tadi, di musim dingin dia terkungkung dalam sebuah rumah. Dan sekarang kita akan melihat di tembok itu ada tulisan. Tulisannya adalah, dipasang dulu. Iya. Oke. Ini kalau ngambil segini, ditutupin segini, kita ambil ada kertas begitu, saya tutupin saja. Itu segini. Iya. Tutup ya. Jangan begini, kalau gini baca Psalm, Mazmur, memuji puji-pujian kepada Tuhan. Iya. Tapi ingat, kalau ditutup begini, Donald. Apa arti Donald? Masih ingat? Penguasa dunia. Gini. Donald. Apa ini juga hints buat the next president? Mungkin. Pada film ini dibuat, Donald Trump belum naik. 4 tahun setelah itu baru Donald naik. Trump belum naik dan masih anggota member club. Iya, masih member klub waktu itu. Dia jalan. Nah, kita bisa lihat ke sini. Ini itu separuh ya. Ini Donald ya. Donald. Nah, oke. Ini 20 ini. 2020. Satu periode saja. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini memang apa? Harus pelan-pelan. Sebentar nih, karena ngulang lagi saya Tarik saja. Iya, udah sampai di sini saja dulu. Oke, sampai sini. Sini Ya. Dia ada di sebuah ruangan. Mm-mm. Oke, ready on. Ya. Musim dingin. Bendera Amerika. Amerika semuanya, musim dingin semua. Ya. Twin Tower, Twin Tower ya Pak Bro ya. ya terbakar sudah ya pada masa itu. Es, semuanya es. Dunia itu nggak hangat, dingin. Nah, dewa Mesir, Anubis, kepalanya. Bin Laden. Ada logonya Amerika ya Pak Bro? Mundur sedikit, boleh. Tarik sedikit saja. Ini Pak Bro. Enggak, ini logo. CIA. Kita nggak bisa bilang logo apa ini. Oke. Tapi ini pakai baju tentara ini. Iya. Oke. Lanjut ya Pak Bro ya. Minyak. Minyak ini. Pertarungan soal minyak. Liberty. Nah, dari bayi semuanya dijerat oleh kuasa iblis. Dewa Anubis Ya. di belakangnya, hati menyala-nyala dengan lambang yang indah. Ingat, kuasa gelap iblis mencari mangsa.
Anak kecil zaman sekarang udah nggak, otaknya sudah diambil semua, isinya dipengaruhi banyak hal. Lihat. Peperangan di mana-mana. Iya. Ini tadi lambang sebuah tempat ibadah ya. Iya. Burung merpati kedamaian dihancurkan, pembunuhan di mana-mana. Ibu yang menangis si anaknya. Anak kecil, dikorbankan anak kecil semua. Perang menggunakan anak kecil. Para kaum pekerja. Bisa mundur sebentar, Pak Bro? Ini kaum pekerjanya menggunakan alat adalah palu arit. Ini adalah ya. Apa yang mereka harapkan sebenarnya? Komunisme dihancurkan, tenggelam. Ini juga kalau buruh itu artinya kaum bawah ya Pak Bro? Kaum bawah, iya. Yang disuruh bekerja untuk Iya, kepentingan. betul. Lanjut Pak Bro. Ya, lanjut. Peperangan. Demonstrasi. Dirasuki. Ditunggangi. Seperti Tuhan Yesus ya. Hati-hati. Di tengah matanya ada mata satu. Lihat di tengah matanya. Ada mata satu. Iya. Oke, hati-hati. Jadi ini bukan Tuhan Yesus. Nah, itu ya. Lihat. Ini bukan Tuhan Yesus, jadi hati-hati. Mirip ya, sangat mirip sekali. Ya. Dipengaruhi oleh media, anak kecil. Peperangan di mana-mana. Dewa Anubis di depan ya, tadi. Pak Bro, sorry ini kayak logo butterfly ya Pak Bro? Bisa mundur sedikit saja. Ini Pak Bro. Kayak anunya pedofil bukan nih Pak? Oh, bukan. Bukan. Oke, lanjut ya Pak Bro. Ini kerongkongan ini. Rongkongan. Iya. Iya. Tarian-tarian penyembahan mulai naik di mana-mana. Lihat. Ikan lambang Kristen. Penuaian ini. Hati-hati. Ini seksualitas, pornografi. Tadi kan ada gambar pornografi. Sebelumnya mundur sebentar. Terus ini pornografi. Oke. Iya. Ya. Ini pornografi, lihat. Fokusnya ditarik ke sana. Oke. Ya. Ada salibnya Love, Pak Bro. ada lambang love-nya. Lihat. Dalamnya apa? Ada nenek terkungkung. Lihat ini. Pornografi akan masuk sampai ke level segala usia. Lihat. Tarian bangsa-bangsa, secret society, orang-orang yang diatur, kemudian muncul, mencari mangsa, sudah dipengaruhi semua, udah nggak ada pola pikirnya. Tarian spiritual bangsa-bangsa di semua negara. Lihat di dadanya itu, ada seperti tanda plus, bintang. Membuat akrobat di mana-mana di seluruh muka bumi. Lihat, dipertontonkan. Ini adalah lambang dari antikristos. Salib di belakang, gereja di belakang semua. Dan kehancuran.
menyongsong cerah. Ini cerita begini, piramid-piramid Mesir ya. Sepertinya dihancurkan, padahal ya tidak. Karena muncul tokoh ini. Hati-hati, ini Dewa Anubis ini. Oke. Tidak terlalu berbeda dengan apa yang kita pernah bahas. Perhatikan saja detail-detailnya. Iya. Oke. Jadi hal-hal seperti ini emang diberikan oleh Secret Society buat tanda-tanda ya Pak Bro? Tanda-tanda. Ini berarti 2012 apa yang digambarkan sudah berjalan nih. Sudah berjalan. Ya. Oke. Jadi hati-hati dengan terbuka mereka berceritakan. Ya kita harus pandai-pandai sendiri untuk melihatnya ya. Ya. Itu tadi iPad God 2. Teman-teman nanti bisa lihat lagi. Di YouTube juga banyak videonya. Nanti kalau mau lihat tadi Pak Rona udah membeberkan arti-arti yang di dalamnya. Kita akan lanjutkan nanti ke depan dengan film yang lainnya. Shalom. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin dan Jumat pukul 5 pagi dan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau di Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 13 Desember 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Roni Daud Simeon. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom. Jangan mengasihi dunia. Dunia ini sedang senyap dengan segala keinginannya. Seri kedua. Hari Rabu 16 Desember 2020 bersama Pastor Aruna Wiryo Lukito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah Natal 25 Desember 2020 dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah dimulai pukul 8 pagi dan dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Doa puasa bersama dari tanggal 7 Desember sampai 27 Desember 2020 dengan pokok doa sebagai berikut. 1. Keamanan NKRI, damailah Indonesiaku. 2. Penyelesaian pandemi COVID-19. 3. Ancaman resesi ekonomi global. 4. Pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga. 5. Penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. 6. Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020. Wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis serta dihimbau untuk jemaat. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, persembahan syukur, dan persembahan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut.
Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan. Scan QR code yang tertera di layar. Masukkan nominal yang diinginkan. Klik OK atau lanjutkan atau confirm dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR code. Persembahan melalui QR code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih yang manis dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin.